Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa, kembali dengan saya Calan bersama Lamongan Realitas Channel. Kalau sebelumnya saya menyampaikan ngelanturnya Pak Kiai Marzuki Mustamar dalam mengambil kias untuk membenarkan tradisi tabur bunga yang telah terlanjur jadi identitas golongan, dan yang untuk kali ini saya juga menyampaikan cara kias yang lantur juga, tapi kali ini kias ala Ustadz Abdul Somad. Nah pemirsa, sebelum nyimak tanggapan saya, mari kita simak video Ustadz Abdul Somad berikut ini. Apa hukum azan di kuburan ketika menguburkan jenazah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenazah nak masuk. Ada dalam Quran menyuruh kalau kamu mati azanlah dikubur. Tak ada. Ada di hadis menyuruh kalau kamu mati azanlah dikubur. Tak ada. Ada ijma' kesepakatan ulama kalau kamu mati azan dikubur. Tak ada. Qiyas ada. Waktu anak lahir keluar di dunia, Nabi mengazankan cucunya Hasan, Husain. Kalau lahirnya diazankan, datangnya diazankan, maka waktu berangkat pergi pun diazankan. Dalilnya qiyas. Qiyas waktu lahir dengan waktu pergi. Nah, setelah kita melihat video ini, kita bisa menyimpulkan bahwa latar belakang pengkiasan video yang kedua ini sama karena di latar belakangi sebagaimana video yang pertama, yakni karena amalan itu sudah jadi bagian dari tradisi amalan golongan, amalan yang telah jadi identitas golongan, dan agar golongan yang dicintainya itu tidak terhakimi salah oleh golongan lain, maka sang kiai tersebut membuat kias baru dengan mengambil kias dari hadis mengazani bayi yang baru lahir. Karena lahirnya diadani, maka meninggalnya diadani. Sang kiai mengkiaskan begitu. Ini tentu konyol. Cara kias seperti ini ada kias yang ngawurnya nggak karuan. Ngawur karena semasa Rasulullah dan para sahabat hidup itu sudah ada ratusan ribu umat muslim yang meninggal. Dan Rasulullah beserta para sahabat nggak ada yang mazani saat pemakaman. Nah, karena nggak ada contoh dan nggak ada perintah dari Nabi, dari para sahabat yang meneladani Nabi, maka harusnya nggak ada amalan baru yang diadakan. Dan itu berarti nggak perlu adanya kias, karena keberadaan kias itu sengaja dihadirkan hanya untuk menetapkan hukum dari hukum yang sudah ada yang melekat pada masalah pokok. Jadi sangat jelas bahwa cara pengambilan kias seperti itu tidak jelas, telah jelas ngawurnya. Ngawur karena pada masalah cabang telah jelas bid'ahnya, dan pada masalah pokok telah jelas tidak memiliki landasan hukum yang sahih kecuali dari hadis-hadis yang lemah dan palsu. Jadi di mana dalam isnad, yakni di mana dalam isnad tersebut, dalam isnad hadis tersebut ada Hamad bin Su'aib dan Asmin bin Ubaidillah. Hamad bin Su'aib dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, dan Imam Bukhari mengomentari tentangnya sebagai orang yang mukarul hadis. Dan pada tempat lain Bukhari berkata mereka meninggalkan hadisnya. Dan di hadis lain, yakni hadis dari Ibnu Abbas, ia berkata, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam azana fi udhunihil Hasan bin Ali yauma wulidah wa aqama fi udhunihil yusra. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan pada telinga Hasan bin Ali ketika ia baru dilahirkan, dan mengumandangkan iqamah pada telinga kiri. Namun lagi-lagi sayangnya kedudukan hadis ini hadis maudhu atau hadis palsu. Dalam sanadnya ada Al Hasan bin Amr. Ibnu Hajar dalam At-Taghir berkata matruk. Az-Zahabi dalam Al-Mizan berkata Ibnul Madini mendustakannya, dan Bukhari berkata ia adalah pendusta atau al-kazzab. Jadi hadis ini tidak dapat menguatkan hadis yang sebelumnya, yakni hadis dari Abu Rafi, karena hadis ini adalah hadis palsu.
Sedang hadis palsu tidak dapat dijadikan sebagai penguat hadis lemah. Maka sangat naif bila mengambil kias dari sesuatu yang sebenarnya adalah palsu. Naif bila mengambil kias dari sesuatu yang tidak ada tapi diada-adakan. Kalaupun kita boleh berandai, yakni seandainya mengazani bayi yang baru lahir tersebut berdasarkan hadis-hadis yang sahih, itu pun masih tidak bisa dijadikan bahwa mengazani bayi yang baru lahir tersebut bisa sebagai masalah pokok yang bisa diambil kiasnya kepada masalah cabangnya, yakni dengan mengazani orang meninggal yang tengah dikuburkan. Tetap tidak bisa. Kenapa? Karena masalah kelahiran itu adalah masalah tersendiri dan Islam telah mengaturnya. Dan kematian pun di zaman Rasulullah telah ada ratusan ribu umat Islam yang telah meninggal dan Islam pun telah mengaturnya dengan sempurna. Dengan tauladan Rasulullah pada saat itu, Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mengazani orang yang telah meninggal yang akan dimakamkan tersebut. Tidak pernah. Maka tak perlulah membuat-buat. Tak perlu ada kias kalau hanya untuk sekedar menciptakan deretan amalan bid'ah. Tak perlu ada kias kalau hanya sekedar untuk melindungi amalan-amalan bid'ah yang terlanjur telah jadi identitas amalan golongan. Tak perlu ada kias kalau tujuannya untuk melegitimasi amalan jadi-jadian menjadi seakan amalan yang pernah diteladankan oleh Rasulullah. Tak perlulah berbuat begitu, karena Islam telah sempurna. Karena itu hanya menambah dosa dan masih ditambah dengan dosa-dosa orang yang mengamalkannya. Dosa jariah. Nah pemirsa, kiranya cukuplah apa yang perlu saya sampaikan dan moga kita tidak tertipu oleh fatwa-fatwa yang tidak berangkat dari kejujuran dalam beragama. Karena telah jelas Allah Azza wa Jalla dengan tegas berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzibah, hadza halalu wa hadza haramul litaftaru 'alallahil kadzib. Innallahal ladzina yaftaruna 'alallahil kadzibah la yuflihun." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Nah pemirsa, jangan mengada-adakan yang hakikatnya menipu Allah. Allah tidak bisa ditipu. Allah tidak bisa dibohongi. Cukuplah sami'na wa ata'na. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.